أصبحنا وأصبحنا ملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صل ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di majelis ini. Semoga majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam adalah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita masih di surat At-Takwir, di bagian kedua dari surat At-Takwir ini. Kemarin dari 1 sampai 14 dan bagian keduanya adalah dari 15 sampai 25. Kemarin kita sudah sedikit membahas tentang ayat yang cara Allah memperbandingkannya. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu mengambil Tuhan dan mereka mempercayai kekuatan selain dari kekuatan Allah. Pertama, cara mereka mengambil risalah yang mereka percaya. Di ayat yang 15 Allah menyatakan fala uqsimu bil khunnas, karena memang di sini Allah bersumpah tentang bintang-bintang, karena memang bintang-bintang inilah yang mereka percaya sebagai Tuhan. Jadi mereka meyakini karena perdukunan itu berawal dari bintang-bintang ini, kepercayaan mereka. Wal jawaril kunnas, dan yang beredar kata Allah, baik itu dia terbenam, setelah itu muncul kembali, terbenam kembali, seperti bintang itu. Bintang itu terkadang kelihatan cahayanya, setelah itu hilang kembali. Allah ingin katakan, apakah seperti itu Tuhanmu? Apakah seperti itu kebenaran yang engkau cari, yang terkadang kelihatan, yang terkadang hilang, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal laili idza as'as, sampai malam itu pada puncaknya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, kata Allah, was-subhi idza tanaffas, sampailah subuh yang bernafas. Bernafas itu maknanya bahwa tanafas itu kemarin yang kita sebutkan di atas, wa idzan nufusu zuwijat. Jadi ketika ruh dengan jasad itu ketemu, itu yang disebut dengan an-nafsu, disebut dengan jiwa itu sendiri. Tapi kalau sudah terpisah, sama dengan malam dengan siang. Ketika subuh sudah datang, maka malam pun akan berakhir. Tuhan-Tuhan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, yang kalian percaya itu adalah di malam hari. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau subuh sudah datang? Berarti Tuhan kalian pun sudah habis, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi, di ayat yang ke-19 Allah menyatakan, innahu laqaulu rasulin karim. Innahu, Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, laqaulun, lamnya adalah lamu taukid yang menunjukkan penekanan. Laqaulu, sungguh perkataan, rasulin karim, faulin, pembawa risalah. Siapa pembawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi? Yaitu Jibril alaihi salam. Orangnya profesional, tidak seperti kalian mendapatkan risalah dari bintang-bintang. Yang membawa siapa? Syaitan. Ya, membawa syaitan. Amanahkah syaitan? Tidak amanah. Berbohongkah syaitan? Sangat suka berbohong. Apakah kalian lebih percaya kepada mereka
dibandingkan la qaulu rasulin karim. Rasulin fa'ulin itu wazan bahasa Arab orang yang bekerja sebagai seorang profesional. Dia ahli, dia amanah, dia jujur. Dan Allah sifati tentang kerasulan itu, Jibril itu, yaitu karim. Karim, fa'il itu selama apa? Selamanya dia mulia, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berbohong, tidak pernah mendustakan, tidak pernah memotong, mengurangi sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, dibandingkan dengan apa yang kalian percayai ketika datang malam hari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertama yang harus kita ingat bahwa risalah yang dibawa oleh Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Maka Nabi Musa alaihissalam ketika beliau dipertemukan dengan Allah, Nabi Musa ini kan kalimullah yang bisa langsung bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mungkin kita pernah mencintai seseorang, pertama baru kenal namanya. Ya, kalau tertulis nama saja itu sudah wajilat qulubuhum ya. Ya, hatinya sudah bergetar. Kalau sudah tahu namanya, pingin apa berikutnya, Pak? Pingin ketemu. Datang ke rumah calon mertua, ternyata calonnya tidak ada di rumah itu. Tapi hati ini pingin ketemu ya Pak, pingin ketemu. Terus apa yang kita beranikan kira-kira? Pak, calonnya yang mana, kan begitu? Calonnya yang mana? Nah ternyata Pak, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kaulnya, menyampaikan kalamnya. Ini kalamnya. Kalau kaul itu kan pengadopsian, pengambilan dari kata orang lain lalu disampaikan. Itu namanya kaul. Kalau kalam berarti perkataan Allah secara langsung. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Musa? Qala, wahai Musa, kata Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa? Apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa? Saking gelabakannya, apa ya? Gak tahu rasanya begitu ya. Musa itu seperti orang ngigo Pak ngomongnya itu. Bayangkan Pak, Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Nabi Musa alaihi salam hari itu bicara langsung dengan Musa. Lalu Allah bertanya, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Kata Allah Subhanahu wa taala, sama lah Pak ketika kita jadi sholat. Bukankah sholat itu antara dialog kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka apa kata Nabi Musa? Ini kelihatan ngigonya Nabi Musa. Apa kata? Qala hiya asaya, ini tongkatku, atawakka'u 'alaiha wa ahassu biha 'ala ghanami. Ini tongkatku, aku biasa bawa ya Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalakan dombaku, wa fiha ma'aribul ukhra, dan aku pakai biasa untuk yang lain ya Allah. Ngapain kalau kita berpikir agak rasional ketika itu Pak? Ngapain juga Musa bicara tongkatnya buat mengembala, buat keperluan lain? Bukankah yang diajak bicara ini Allah Subhanahu wa taala? Maha tahu Pak. Maha tahu, tidaklah perlu Musa alaihi salam menyampaikan fungsi tongkatnya itu karena Allah Maha tahu. Ini gambaran kata para ulama betapa bunggahnya hati seorang Musa alaihi salam ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Qur'an. Al-Qur'an mestinya membawa kepada diri kita itu kebahagiaan. Bertemu dengan Al-Qur'an, bertilawah dengan Al-Qur'an, belajar dengan Al-Qur'an, memperjuangkan Al-Qur'an. Maka sebenarnya kebahagiaan yang perlu kita nikmati terus adalah ketika kita bersama Al-Quran. Setelah itu kata Allah,
Musa ini kan dijanjikan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Walamma jaa Musa limiqatina, ketika Musa sampai di tempat kami, kata Allah, wa kallamahu rabbuhu, lalu dia bicara dengan Tuhannya. Qala rabbi, ya Tuhanku, kata Musa alaihissalam, arini anzur ilaika. Nah itu tadi itu yang tahu awalnya namanya saja, setelah itu pingin melihat orangnya, kan gitu Pak. Orang jatuh cinta, ya Allah ahrininya. Ro'a, ya ro itu melihat, hanya misalnya gini, jenengan sedang berada di masjid, setelah itu mau keluar, lalu ada orang bawa motor ngebut gitu ya, hanya sekilas Pak, hanya sekilas. Apa kata Nabi Musa? Melihat dengan sekilas namanya ro'a, ya ro. Ya Allah, berikan aku sekilas aja. Anzur juga melihat, tetapi melotot begini Pak. Ya Allah, berikan aku sekilas saja wajahmu ya Allah, aku akan melototi ya Allah. Nah, jenengan mungkin pernah mimpi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pinginnya mimpi itu lama atau sebentar? Lama kan? Ya Allah, sudah baca ayat kursi, sudah baca sholawat, sudah baca subhanallah, sudah baca alhamdulillah, Allahu akbar, tabarakalladzi biyadihil mulku sebelum tidur. Setelah itu, ya Allah, pertemukan aku dengan Rasulmu, ya Allah, pertemukan. Ternyata dipertemukan oleh Allah. Tapi Pak, hanya sebentar pinginnya, lama. Tapi kebahagiaan setelah bertemu dengan kerasulan, bangun dari mimpi itu, pingin lama rasanya Pak. Jadi ada teman istri bercerita, ini cerita lain ya Pak. Jadi temannya ini bisa menyalami Gus Dur gitu kan. Gus Dur itu bisa disalami sama dia. Apa katanya? Karena bisa salaman dengan Gus Dur itu lama dia tidak mencuci tangannya gitu kan. Saking bahagianya, bukan terkait fikihnya ya Pak, saking bahagianya. Nah, kata Nabi Musa, ya Allah, sekilas aja aku akan melihat, melototi engkau ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah Pak, Al-Quran itu sudah ada di tangan kita atau belum? Sudah Pak, sudah di tangan kita. Qala lam tarani, selamanya wahai Musa engkau tidak akan bisa melihatku. Nah, jadi tidak bisa Pak melihat Allah itu di muka bumi ini, maksudnya tidak bisa. Walakin unzur ila jabalin fa in istaqarra makanah, tapi lihatlah ke gunung sana, gunung Tursina itu. Lihatlah ke gunung Tursina itu. Fa in istaqarra makanu fa sawfa tarani, kalau cahayaku yang turun ke gunung Tursina itu, gunung itu bisa bertahan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau akan melihat secara sekilas. Tapi apa yang terjadi Pak? Falamma tajalla rabbuhu li jabalin ja'alahu dakka, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tajalla wal nahari idza jallaha. Jalla itu seperti apa ya Pak? Seperti orang baru nikah, yang satu nggak pernah ketemu dengan yang perempuan ini, yang satu pakai niqab, pada malam pertama kan dibuka itu niqabnya. Setelah itu tajalla namanya. Ketika Allah tajalla, apa yang terjadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau gunung itu masih utuh, berarti engkau bisa melihatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa kata Allah? Tajalla rabbuhu li jabalin ja'alahu dakka, hancur lebur Pak. Hancur lebur. Gunung yang kuat itu ternyata hanya dengan cahaya wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah membuat gunung itu menjadi hancur. Tidak hanya itu Pak, harra Musa so'iko, Musa pingsan 3 hari Pak. Tapi itulah
cinta Nabi Musa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu laqaulu rasulin karim. Apa yang kalian cintai? Apakah malam-malam yang kalian gelap lihat, yang tidak jelas cahayanya datang lalu hilang kembali, itu yang kalian cintai? Kata Allah. Innahu laqaulu rasulin karim, kata Allah. Jangan khawatir Musa. Setelah bangun Musa, bangun Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Musa setelah pingsan tadi ya? Qala ya Musa, wahai Musa, kata Allah Subhanahu, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Wahai Musa, aku memilih engkau. Istofa itu memilih Pak, tetapi istofa dari pilihan yang jernih, bening. Istofa, makanya Nabi Muhammad disebut Al-Mustafa. Kenapa Nabi Muhammad disebut dengan Al-Mustafa? Sebenarnya Al-Mustafa itu dari kata sofa. Sofa itu tidak pakai to, tapi saking beningnya, saking jernihnya hati seseorang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Mustafa. Siapa beliau? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini dipakai oleh Allah untuk Nabi Musa. Aku pilih engkau Musa alan nas, seluruh manusia. Dengan apa Pak? Nah, ini yang perlu kita ingat. Bi risalati wa bi kalami. Nah, kalau saya dengan panjenengan ingin menjadi bagian yang dipilih oleh Allah, maka ambillah dua bagian ini. Yang pertama adalah mengambil bagian pengusung risalah kenabian. Al-Quran itu sendiri. Innahu laqaulu rasulin karim. Ustaz, saya tidak bisa ceramah, saya tidak bisa hafal Quran, saya hanya bisa baca Quran. Apapun Pak, wong kita seorang wanita yang hanya bisa membersihkan halaman Masjid Nabawi sampai dia wafat di malam hari, tidak dikabarkan oleh sahabat kepada Rasulullah. Rasulullah marah Pak, padahal hanya tukang sapu masjid. Sapu masjid, sampai Nabi tunjukkan aku kuburannya, kata Rasulullah. Rasulullah datang Pak, hanya tukang sapu, tetapi dia adalah pembawa risalah, mengambil bagian dari risalah Islam al-Islam ini, yaitu Al-Quran. Masya Allah, panjenengan ini yang berangkat dari rumah yang begitu jauh, dari rumah, keluar dari rumah, lalu berdoa, Allahumma ja'al lisan nuran, cahaya di lisannya, di penglihatannya, di pendengarannya, di atasnya, di bawahnya, di sampingnya, di samping kirinya cahaya. Setelah melangkah satu pertama langkah, maka Allah naikkan derajatnya 27 derajat. Setelah langkah kedua, Allah hapuskan dosanya sampai panjenengan ke masjid ini. Di masjid ini dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, diawali dengan baca Al-Fatihah, disebut dengan Ummul Quran, ibunya Al-Quran Pak, dan itu wajib hukumnya. Maka kemuliaan apa yang kurang yang dimiliki oleh orang yang menjaga solatnya? Yang paling luar biasa adalah semboyan yang dipakai oleh Muhammadiyah, yaitu amar ma'ruf wa nahyul munkar. Itu bagian dari risalah. Menjaga amar ma'ruf. Amar ma'ruf seperti ini Pak. Yang paling berat di antara amar ma'ruf itu adalah nahyu munkar. Ada orang adu ayam, dibawain AK-47. Masalah kan tidak boleh Pak. Kalau Umar bin Khattab kan berani, naik ke atas bukit. Apa kata Umar bin Khattab? Siapa yang ingin terpisah dari anak dan istrinya, temui aku di lembah ini, katanya. Yang hari ini siapa yang berani Pak? Tidak ada yang berani kan? Wong disindir sedikit masuk penjara Pak. Wabi kalami, masya Allah. Ada saya mengutip, ambil dari sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Betapa mulianya Al-Quran itu.
Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man qara'a ayatal kursi. Siapa yang membaca ayat kursi fi duri min kulli shalah, di akhir selesai salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lalu dia membaca ayat kursi, lam yakun bainahu wa baina ayyadkhulal jannah illa ayyamuta fa idza mata dakhalal jannah. Tidak ada batasan dia dengan surga. Ketika dia wafat, kata Allah Subhanahu wa taala, surga baginya. Ayat kursi, Pak, hanya dibaca sekali setelah selesai salat. Selesai salat. Apalagi panjenengan membacanya setiap saat. Apalagi bacanya setiap saat. Saking mulianya Al-Quran itu. Saking mulianya Al-Quran itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah perbandingan oleh Allah, innahu laqaulu rasulin karim. Abdurrahman As-Sulami ketika ditawarkan pekerjaan kepadanya, wahai Ar-Rasul As-Sulami, apa pekerjaan yang engkau inginkan? Kata para khalifah, karena kan seorang alim, Pak, ulama besar, mau digaji dulu, Pak, di zaman kekhilafahan itu gaji yang terbesar itu siapa? Ulama. Siapa di antara ulama yang gajinya paling besar? Yaitu orang yang mengajarkan Al-Quran. Nah, Abdurrahman As-Sulami ditanya oleh khalifah, apa yang engkau inginkan? Tidak ingin apa-apa. Apa kata beliau? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Cukup aku ngajarin Al-Qur'an. Grand Syekh Al-Azhar, ya, yang kemarin Toib datang ke sini, beliau menyampaikan, sebentar lagi aku akan memberikan jabatan ini kepada yang lebih muda daripada diriku. Aku ingin pulang ke kampungku. Setelah itu aku mendirikan lembaga Al-Quran dan aku ingin menutup hidupku dengan Al-Quran. Begitulah seorang syekh ini mengatakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Atha bin Abi Rabah, ini di kekhilafahan zaman Umayyah. Beliau ini mantan budak, Pak. Mantan budak, ya. Budak, mata yang sebelah kanan itu tidak berfungsi, kaki sebelah kanannya pincang. Mantan budak tapi ahlul Quran. Dia adalah ulama terbesar di masa Umayyah, sangat sederhana kehidupannya. Maka yang jadi khalifah ketika itu adalah Sulaiman. Nah, setelah itu Sulaiman ada di Syria sana, beliau ada di Mekah. Beliau ada di Mekah. Datanglah Sulaiman ini, khalifah ini, datang menemui Atha bin Raba'ah ini. Datang di tendanya itu, orang sudah banyak, Pak, datang konsultasi, mau apa, bertanya apa gitu kan. Beliau ini, Sulaiman ini, sangat memuliakan ulama. Maka kata beliau, tidak ada yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan ulama, dibandingkan umara yang harus datang kepada ulama. Tidak ada istilahnya ulama yang datang kepada umara. Di zaman kekhilafahan tidak ada, Pak, istilah itu. Maka Sulaiman datang dari Syria sana, datang ke Mekah, ada tendanya. Orang antri, Pak, sedang ingin bertemu dengan Atha bin Raba'ah, mantan budak, ulama besar. Akhirnya karena pengawal datang, pas pampres sudah siap, masuklah pas pampres dengan Sulaiman tadi, masuk ke tendanya Atha bin Raba'ah. Apa kata Atha bin Raba'ah? Wahai khalifah, ini seorang, padahal itu banyak orang, urusanmu kesini untuk urusan pribadi atau urusan umat? Pertanyaannya gitu, urusanmu datang ke sini ingin urusan pribadi, ada urusan umat, atau yang ingin kau tanyakan urusan pribadi, urusan umat? Apa kata Sulaiman? Maaf ya Atha bin Raba'ah,
aku datang ke sini ingin bertanya tentang urusan pribadiku. Kalau demikian, antri. Antri katanya. Pas pampres itu sudah angkat senjata, Pak. Macam-macam apa ini katanya. Setelah itu antri Pak Sulaiman ini. Di antara umat muslimin yang lain juga antri, luar biasa. Sampai selesai urusannya, ya Sulaiman balik ke Syria. Sampai Syria yang tadi pas pampres dan keluarga ini merasa bahwa Sulaiman sedang dihinakan oleh Atha bin Rabah. Apa yang akan kita lakukan? Itu kan instruksi yang sedang ditunggu-tunggu oleh mereka. Sampai di Syria dikumpulkan oleh Sulaiman. Apa katanya? Tidak ada manusia yang direndahkan oleh Al-Quran. Tidak ada manusia yang direndahkan oleh Al-Quran. Lisannya Atha bin Rabah adalah Al-Quran. Ketika Atha bicara, sesungguh yang keluar itu adalah Al-Quran. Bagaimana kalian akan menghujat orang yang mengeluarkan Al-Quran? Menangis Pak Sulaiman ini. Jangan ada di hati kalian sedikit pun terbesit untuk melakukan perlawanan kepada Atha bin Rabah. Demi Allah, aku akan yang pertama berhadapan dengan kalian. Masya Allah, Pak. Sulaiman, setelah Sulaiman wafat, digantikan oleh Hisham Abdul Malik, adiknya Sulaiman. Suatu saat Sulaiman Atha ini datang dari kota Mekah ke Syria, karena kerajaan terbesarnya ada di Syria, kekhilafahan ketika itu. Datang dengan kondisi beliau yang terpapah-papah, ontanya yang sudah tua, lalu alat untuk naik ke onta itu dari kayu yang kadang berbunyi Sedangkan ada ulama besar lain, nama ulama itu Atha Khurasan, namanya hampir sama, Atha, tapi ini Atha Khurasan. Ulama tapi kaya raya, Pak. Seperti kekhilafahan Malik, kaya raya. Saat itu berjalan bersamaan, ternyata dilihat oleh Atha Khurasan. Di sampingnya, Masya Allah, ternyata yang datang itu Atha bin Abi Rabah. Dia turun dari singgasananya, dari kudanya yang bagus tadi. Tidak pernah anaknya yang bercerita ini, anaknya Atha Khurasan ini yang bercerita. Tidak pernah ayah itu turun dari singgasananya untuk menyampiri orang lain, tidak pernah. Kecuali saat itu saya juga tidak tahu siapa orang itu. Turun, Pak. Dia cium, dia peluk, penuh takzim kepadanya. Akhirnya dia turun, berjalan berdua antara Atha bin Abi Rabah dengan Atha Khurasan. Sesungguhnya aku tidak pantas masuk ke istana kekhilafahan kalau bukan karena Atha bin Rabah. Setelah itu sampai di istana, dilihat oleh Sulaiman, dari Hisham Abdul Malik tadi, dilihat yang datang ini ulama besar. Beliau yang turun dari singgasana, menyambutnya seperti Nabi menyambut Fatimatul Kubra. Beliau berdiri, dicium tangannya. Nah inilah, Pak. Bolehkah mencium tangan ulama? Nah ini. Jadi diciumnya, lalu dipegang tangannya, setelah itu dibawa. Nah, tidak pernah ada seorang tamu besar yang didudukkan di singgasana raja, Pak. Kecuali Atha bin Khurasan. Orang tuh heran, siapa orang tua ini? Udah buta, kakio pincang, gitu. Lisannya Masya Allah. Ada apa wahai Atha bin Rabah? Kata Hisham Abdul Malik. Aku ingin menyampaikan beberapa hal kepadamu, bahwa sahibul Makkah wal Madinah sedang engkau akhirkan gajinya. Karena dulu, Pak, jadi harta kerajaan itu setelah dibagi untuk operasional, sisanya untuk rakyat, Pak. APBN itu setelah diserahkan untuk operasional kerajaan, untuk negara, sisanya dibagi ke rakyat. Maka rakyatnya luar biasa. Pada hari itu terlambat, Pak. Mana hak mereka? Apa kata Hisham? Notulen, catat, berikan hari ini. Karena itu perintah Atha bin Abi Rabah. Apalagi wahai Atha,
Sesungguhnya orang-orang yang sedang robitoh, sedang menjaga perbatasan-perbatasan, mereka kekurangan makanan. Laksanakan hari ini, catat, berangkat hari ini, kata Hisham. Apalagi beliau menyampaikan sekian permintaan, dan setelah itu dia berdiri, karena istananya Hisham bin Malik ini luar biasa, Pak. Dia berdiri sambil menunjuk siapa? Hisham bin Abdul Malik. Wahai Hisham, ya, sesungguhnya apa yang ada di istanamu ini tidak ada gunanya, katanya. Engkau akan mati sendirian, akan bertemu dengan Allah sendirian, akan dihisab sendirian. Menangis Pak Hisham ini. Apa katanya? Maukah engkau melepaskan sesuatu yang lebih mulia di tanganmu? Apa itu wahai Atha bin Abi Raba'ah? Sesungguhnya yang mulia bersamamu, innahu laqaulu rasulin karim. Masya Allah. Semoga Al-Quran yang ada di tangan kita ini sampai hidup, sampai mati kita, Allah menjemput kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertahankan di lisan kita ini, di hati kita, dan di amal-amal kita. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza, astaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.